Diancam. Ya, jika salah satu di antara kami ada yang mencoba buat kabur dari tuanku, kami akan dibunuh olehnya. Memang di antara kalian ada yang sudah mencoba buat kabur dari tuanmu. Ada, bos. Terus gimana nasib orang itu? Gua tidak tahu, tiba-tiba orang itu hilang tanpa jejak. Entah dibunuh lalu dibuang. Gua pun tidak tahu. Ada berapa anak buah yang mencoba buat kabur? Hanya ada satu orang. Berarti tuanmu itu tidak punya rasa belas kasihan terhadap anak buahnya. Bukan terhadap anak buahnya saja, akan tetapi terhadap semuanya yang dianggap melanggar aturan atau menantang beliau. Lalu tuan kalian mendapatkan para pekerja itu dari mana? Para pekerja itu didapat dari luar kota. Mereka semua bukan orang sini. Dengan cara apa tuanmu mendapatkan orang-orang pekerja itu? Mereka semuanya awalnya diberikan janji yang sangat manis, akan ditempatkan di bagian yang enak, gaji yang besar, dan fasilitas yang nyaman. Dengan cara itulah tuanku mendapatkan orang-orang itu dengan sangat mudah. Berarti tuanmu itu sudah membohongi para pekerja itu dari awal. Benar sekali, karena jika tidak seperti itu, tuanku tidak akan mendapatkan orang-orang sebanyak itu. Karena tidak akan mudah zaman sekarang mendapatkan pekerja-pekerja yang mau dibayar sangat murah, ataupun tidak dibayar sama sekali untuk bekerja bagi tuannya. Dengan cara itulah banyak orang yang tertipu dengan janji tuanku, bos. Ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama, Jak. Kita harus cepat-cepat bertindak supaya kita bisa membebaskan banyak orang yang bekerja sekaligus para penjaga itu untuk bisa bebas dari tuan mereka. Benar sekali, Cil. Tapi gua masih bingung gimana cara kita membebaskan mereka semua, sedangkan para penjaga itu pasti ada di mana-mana. Gudang itu pasti sangat ketat yang menjaga. Gue bisa membantu kalian buat menyusup masuk ke dalam gudang itu. Dengan cara apa kami bisa memasuki gudang itu? Kalian bisa menyamar seperti kami. Menyamar? Maksudnya? Gua akan meminjami pakaian kami buat kalian pakai. Topi, topeng, pakaian, dan celana buat kalian pakai untuk sementara waktu. Terus apa rencana selanjutnya? Kalian akan berpura-pura menjadi anak buah tuan kami. Dengan cara itulah kalian bisa masuk dan melihat apa saja aktivitas yang dilakukan di dalam gudang itu. Apa lu yakin rencana ini bisa berhasil? Dan apakah para penjaga itu sekaligus tuanmu itu tidak akan curiga terhadap kami? Asal kalian berhati-hati dan mau melakukan sesuai petunjuk yang akan gue berikan, pasti kalian akan aman dan kalian akan melihat semua pekerja-pekerja itu yang ada di dalam. Jika kami sampai ketahuan tuan kalian, gimana nasib kami? Kalian akan dibunuh dan jasad kalian akan dijadikan umpan buat binatang buas. Gila, serem banget. Lo mau, Jak, dijadikan makanan buat binatang buas? Buset, kagak lah. Lu kalau ngasih rencana buat kami, yang otak dong, boy. Gila, gua belum nikah, masa mau dijadikan makanan buat binatang? Emang mau tuh binatang mau makan daging lu, Cil? Ah udah, daging gua kan anyep, nggak ada rasanya. Kalian tenang saja, semasih kalian mau mengikuti langkah yang gue berikan, nasib kalian akan aman. Memang nggak ada cara lain. Jika kalian gue jadikan para pekerja itu, kalian akan susah buat melabui bos kami. Jadi nggak ada cara lain selain itu? Ya, hanya itu. Gimana, Cil? Lu mau? Ya mau gimana lagi? Kalau bukan kita siapa lagi, Jak? Ya juga sih. Lagian kalau lu takut, ya mendingan gua aja yang menyamar jadi penjaga itu. Udah, gue juga mau kok. Bapak juga mau ikut menyamar seperti kami ndak, Pak? Ah, enggak ah. Bapak takut, Mas. Sudah, lu nggak usah ngajakin orang lain buat ikut dengan kita. Karena pekerjaan yang akan kita lakukan itu cukup bahaya, Jak. Jadi nggak perlu ada orang lain yang ikut. Oh iya, Sokim kita ajak apa nggak usah? Nggak usah, nanti Sokim buat jagain kita dari luar saja. Oke. Gimana? Apa kalian bersedia? Ya, kami mau. Kami akan mencoba buat nolong kalian semua. Tapi gue juga mau lo tetap menjaga dan melindungi kami berdua jika kami sudah ada di dalam dan meminta bantuan dari lo. Paham? Karena kami tidak tahu apa-apa lokasi dan apa saja yang akan kami kerjakan di dalam gudang itu. Kalau masalah itu, gua menjamin kalau kalian akan gue bantu walaupun nyawa gua sebagai taruhannya. Berontak atau tidak berontak, kami akan tetap mati di dalam sana. Jadi mau kapan lagi gua mencoba melakukan ini? Jadi kapan kami berdua beraksi? Terserah kalian, tapi gua belum menyiapkan semuanya, pakaian dan peralatan yang nanti akan kalian pakai.
Ya udah, kalau besok kami kesini lagi gimana? Akan gua usahakan jika kalian sudah siap. Besok siang kita ketemu di sini dan gua akan membawakan topi, topeng, pakaian dan semua buat kalian. Baiklah, sekarang lu gue lepaskan dan pulanglah ke gudang itu dan siapkan semua yang besok kami butuhkan. Baik. Kok Bapak jadi takut ya, Mas? Bapak nggak perlu khawatir, kami berdua akan baik-baik saja kok. Tapi jika kalian gagal, nasib kalian akan gimana coba? Pasti kalian akan dibunuh oleh orang itu. Sudah, Bapak tenang saja, kami sudah biasa menghadapi orang-orang seperti mereka. Kalian sebenarnya siapa sih? Kami hanyalah orang biasa seperti Bapak yang hanya ingin menolong orang yang membutuhkan.